WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali kita berjumpa untuk bersama-sama menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini. Marilah kita membuka hati dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur kami kepersatukan di dalam acara Insap ini, Inspirasi Sabda dari Gereja Kristus Raja Baciro. Bukan hati kami ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, sehingga kami senantiasa terbuka untuk menerima tuntunan-Mu lewat sabda yang akan kami renungkan. Semoga semuanya ini berguna untuk keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Jumat tanggal 9 September tahun 2022, dari Injil Santo Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Judul besarnya adalah Hal Menghakimi. Saya bacakan mulai ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, di sekitar kita, di sekitar Anda juga, saya kira sering kita jumpai saudara-saudari kita yang tunanetra. Bahkan ada yang suami istri, kedua-duanya tunanetra. Untuk berjalan menuju tempat yang masih asing bagi mereka, yang jarang mereka kunjungi, pasti mereka perlu tuntunan, perlu dibantu oleh orang lain. Kalau tempat yang sudah biasa, biasanya mereka punya pedoman, yang entah menyusuri pagar tertentu atau menyusuri trotoar dengan bentuk tertentu dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, Injil mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tak mungkinlah orang buta menuntun orang buta. Tanpa memandang rendah atau memandang negatif saudara-saudari kita yang tunanetra, kita sudah sepantasnya bersyukur ketika kita mempunyai indera penglihatan yang lengkap, yang sehat. Kita bisa melihat dengan jernih dan lain sebagainya. Lebih besar lagi, ketika kita bukan hanya mempunyai mata dalam arti jasmani seperti ini, tetapi kita juga mempunyai mata hati. Kita mempunyai mata batin yang jernih, mempunyai mata batin yang positif, yang membuat kita mampu memandang dan menanggapi segala sesuatu itu dengan baik dan secara positif. Kita adalah murid-murid Kristus.
Dan Tuhan menggambarkan di dalam Injil tadi dikatakan seorang murid tidak melebihi gurunya. Tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Dan salah satu makna daripada sama dengan gurunya di sini yang saya tangkap adalah sama dalam memandang segala sesuatu. Sama di dalam memandang realita di sekitar kita. Dan itulah yang kiranya kita rindukan dan kita mohonkan supaya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus mempunyai sudut pandang, mempunyai cara pandang yang sama dengan Kristus sendiri. Harus kita akui bahwa kita memang belum selesai menjadi murid Kristus. Apalagi sama ya, pasti karena belum selesai juga kita tidak sama dengan cara pandang Kristus. Itu harus kita akui. Tetapi kita terus-menerus belajar agar mempunyai cara pandang seperti Kristus. Cara pandang Kristus antara lain bahwa hidup ini harus disempurnakan. Hidup ini yang nyatanya banyak kekurangan, hidup yang diwarnai dengan dosa dan lain sebagainya, harus disempurnakan, perlu disucikan, perlu ditebus. Maka salah satu panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita lewat Santo Matius bab 5 ayat 48 adalah karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Nyatanya kita tidak sempurna. Nyatanya kita ada banyak kekurangan. Nyatanya kita banyak dosa. Nyatanya banyak hal yang memprihatinkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus maju ke depan. Kita harus berkembang. Dan untuk itulah Tuhan memandang kehidupan ini secara positif. Dan memanggil kita, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, maka di sini menyempurnakan hidup, itu yang menjadi panggilan kita. Menyempurnakan hidup itu harus kita mulai, dan pertama-tama harus kita mulai dari diri kita sendiri. Memang kalau kita berpikir tentang kesempurnaan, tentang tata kehidupan yang baik, ya di dalam kehidupan ini seringkali kita cenderung pertama-tama melihat orang lain. Kalau ada orang lain yang kita nilai tidak baik, nah itulah hal yang kita soroti. Ya, kita suka menyoroti kekurangan, melihat kekurangan orang, dan itulah kecenderungan yang memprihatinkan di dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kita semua, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ya, di sini kita diingatkan untuk pertama-tama mengeluarkan selumbar dari mata kita sendiri. Ya, antara lain dengan introspeksi diri, ya, melihat diri kita sendiri, introspeksi, melihat dalam diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk pertama-tama membenahi diri. Kalau demikian, ya, tentu saja untuk selanjutnya nanti kita akan hidup di dalam terang iman dan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kita akan memiliki cara pandang yang positif, dan selanjutnya kita juga bersikap positif kepada orang lain. Tidak hanya mencari kesalahan, apalagi lalu merendahkan orang lain karena kelemahannya, merendahkan orang lain karena kekurangannya, memberi cap jahat pada orang lain yang kita anggap tidak baik dan lain sebagainya. Itu cara pandang
yang tidak sesuai dengan cara pandang Tuhan Yesus. Cara pandang Tuhan Yesus adalah menyempurnakan, menyucikan, menebus. Dan ya dengan introspeksi diri, dengan pertama-tama membenahi diri, maka semoga kita juga lebih dikuasai oleh kasih Tuhan. Kita mempunyai sudut pandang, mempunyai cara pandang yang sesuai dengan kasih atau cara pandang Tuhan sendiri. Kita memiliki cara pandang yang positif dan selanjutnya boleh menjadi teman seperjalanan yang baik bagi orang lain. Kita boleh saling menasihati, saling mengingatkan, ya dengan penuh persaudaraan saja ya, saling mengingatkan dengan kasih persaudaraan, di dalam kasih persaudaraan. Kita saling bergandeng tangan dan saling meneguhkan di dalam berjalan bersama menuju kebenaran dan di dalam kebenaran. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, panggilan kita semua. Semoga kita mempunyai cara pandang Kristus sendiri di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi teman perjalanan di dalam kehidupan ini. Satu sama lain kita saling mendukung, satu sama lain kita saling meneguhkan, satu sama lain kita saling memajukan kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati kebersamaan kita dan perjalanan kita bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari semuanya dengan berkat kesejahteraan, kesehatan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.